Pernahkah kalian membayangkan bahwa tempat tidur rumah sakit tidak hanya menyimpan rasa sakit, tapi juga ingatan orang-orang yang mati di atasnya? Cerita ini bukan tentang persalinan. Ini tentang seorang ibu yang harus melahirkan di atas bed rumah sakit. Aku terbangun ketika ranjang itu menghantam punggungku dengan keras. Bukan goyangan biasa. Seperti ada sesuatu yang menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Perutku yang sedang hamil besar ikut terangkat. Napasku tercekak. Bau alkohol menusuk hidungku. Aku menoleh. Suamiku tergeletak di sampingku. Tapi ranjang ini bukan milik kami. Aku baru sadar kemudian. Inilah kisah berjudul Bed Rumah Sakit. Aku terbangun karena hentakan keras dari bawah punggungku. Bukan sekadar ranjang berdecit karena orang berguling. Ini seperti ada tubuh besar yang dijatuhkan dengan paksa ke atas tempat tidur. Tubuhku terangkat sedikit. Perutku yang sedang hamil besar terasa ditarik dari dalam, membuat nafasku tercekat. Tanganku refleks memeluk perut. Jantungku berdegup liar. Gelap. Lampu kamar belum dinyalakan. Lalu bau itu menusuk hidungku. Alkohol, pekat, asam, menyengat seperti cairan pembersih. Aku menoleh perlahan ke samping kanan. Di sana, tubuh Andri tergeletak telentang. Pakaiannya kusut, nafasnya berat. Dadanya naik turun tidak beraturan. Suara dengkurannya kasar, seperti orang yang kehabisan udara. "Andre?" bisikku lirih. Tidak ada jawaban. Aku menghela nafas panjang. Pulang mabuk lagi, gumamku. Sejak hamil besar, aku mudah terbangun. Setiap gerakan kecil terasa seperti guncangan gempa bagi tubuhku. Tapi yang barusan terjadi, terlalu keras untuk disebut gerakan biasa. Aku mencoba menggeser tubuh, berniat turun dari tempat tidur untuk ke kamar mandi. Kandunganku membuatku sering buang air kecil, terutama tengah malam seperti ini. Begitu kakiku menyentuh lantai, krak. Ada bunyi logam di bawah kasur. Aku terdiam. Ranjang kami biasanya hanya mengeluarkan bunyi kayu tua. Tapi ini seperti besi bergesekan. Aku menelan ludah. Perasaanku saja. Bisikku mencoba menenangkan diri. Aku berdiri perlahan, menahan perut, lalu melangkah ke kamar mandi. Baru beberapa langkah, kram itu datang lagi. Keras, tajam, membuatku terpaksa berpegangan pada dinding. "Andre," suaraku gemetar. "Andre, tolongin aku." Aku sampai di kamar mandi dan duduk di kloset dengan susah payah. Kram itu semakin kuat, seperti ada tangan dari dalam perut yang mencengkram rahimku. Aku memanggil Andre lagi, lebih keras. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya dengkurnya dari kamar. Air mataku menetes pelan. Aku mengusap perutku dengan tangan gemetar. "Udah ya, jangan nakal. Mama sakit," bisikku. Perlahan, kram itu meredah. Perutku yang tadi kencang kembali terasa lebih lembut. Aku bisa merasakan gerakan janinku. Terlalu aktif bahkan untuk jam segini. Setelah agak tenang, aku kembali ke kamar. Saat itulah aku menyadari ranjang kami berbeda. Aku berhenti di ambang pintu. Di bawah cahaya lampu temaram dari lorong, aku melihat kaki ranjang itu. Bukan kaki kayu seperti biasanya. Logam. Dingin. Berkarat di beberapa bagian. Ada roda kecil di bawahnya. Roda. Jantungku berdegup kencang. Aku mendekat selangkah demi selangkah. Tanganku menyentuh ujung ranjang. Dingin. Terlalu dingin. Selimut yang tadi kupakai terasa kasar. Bukan kain limut rumah tangga, tapi kain tebal seperti di rumah sakit. Aku menariknya sedikit. Dan aku membeku. Di sudut sprei air, ada noda coklat kehitaman. Bukan baru, seperti darah lama yang sudah mengering. Hidungku kembali mencium bau itu. Bukan cuma alkohol, ada bau lain. Anyir, asam, seperti cairan penghawet.
Ini bukan ranjang kita, bisikku nyaris tak bersuara. Aku mundur selangkah, lalu 2 langkah. Andre masih tergeletak di atasnya, tak bergerak, seolah ranjang itu memang miliknya sejak awal. Andre, kamu beli ranjang baru? Tanyaku pelan. Meski aku tahu dia tak akan menjawab, aku mengambil ponsel di nakas dan menyalakan senter. Cahaya putih menyapu permukaan ranjang, dan aku melihatnya. Di sisi ranjang ada bekas kaitan besi, seperti tempat mengikat tangan. Mataku beralih ke ujung lainnya. Bekas tali, sudah putus. Ujungnya compang-camping. Kepalaku berdenyut. Ini bukan ranjang biasa. Ini bed rumah sakit. Dadaku terasa sesak. Nafasku pendek-pendek. Aku mematikan senter dan menatap Andre, berharap semua ini hanya mimpi. Tiba-tiba, bed itu bergerak. Roda di bawahnya bergerit pelan. Aku menjerit terhantam dan mundur cepat. Bed itu bergeser beberapa senti. Sendiri. Andre masih tak bergerak, seolah bukan dia yang menggerakkannya. Di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu. Bukan dengkuran Andre, tapi nafas lain. Pelan, basah, seperti seseorang bernafas dari balik selimut. Perutku berkontraksi keras. Aku memeluk perutku dan berbisik panik. Tidak, tidak, tidak. Dan saat itulah, dari bawah selimut di sisi kiri, terlihat bekas lagukan tubuh. Seperti ada seseorang yang baru saja bangun dari kematian. Aku tidak tidur semalaman. Aku duduk bersandar di dinding kamar, memeluk lutut, menatap ranjang itu dari kejauhan. Bed rumah sakit itu diam, tak bergerak lagi. Seolah semua yang terjadi barusan hanya ilusi akibat kelelahan dan kehamilan. Andre masih tergeletak di atasnya. Tidak berubah posisi, tidak terbangun, tidak bernapas seperti orang mabuk pada umumnya. Napasnya terlalu pelan. Aku berkali-kali memastikan dadanya naik turun. Setiap kali memastikan ia masih hidup, jantungku berdetak semakin keras. Bukan lega, melainkan takut. Menjelang subuh, aku memberanikan diri mendekat. Aku harus memastikan satu hal. Apakah ini benar Andre? Tanganku gemetar saat menyentuh lengannya. Dingin. Bukan dingin pagi, tapi dingin seperti besi yang lama tak tersentuh matahari. Aku menarik tanganku cepat-cepat. Ini bukan kamu, bisikku. Tepat saat itu, Andre mengerang pelan, lalu membalikkan badan. Wajahnya terlihat jelas sekarang. Matanya terpejam, bibirnya kering. Ada bekas muntah di sudut mulutnya. Andre, suamiku, nyata. Ya Tuhan, aku menutup wajah, nyaris menangis. Mungkin aku hanya berhalusinasi. Mungkin kehamilan membuatku terlalu sensitif. Ketika matahari mulai naik, aku akhirnya keluar rumah untuk membeli sayur. Aku tidak tahan berada di kamar itu lebih lama. Bau anyir masih tertinggal, meski jendela sudah kubuka lebar. Di luar, udara pagi terasa lebih hidup. Ada ibu-ibu yang berkumpul di tukang sayur seperti biasa. Aku mencoba tersenyum meski pikiranku masih tertinggal di kamar. Neng Nia tumben pagi-pagi keluar, sapa salah satu ibu. Aku mengangguk. Iya bu, sayur di kulkas habis. Aku memilih sayuran sambil menahan mual. Perutku terasa berat hari ini. Gerakan janin terasa aneh, bukan seperti biasanya. Lebih kuat, lebih mendesak. Saat aku hendak membayar, drrrr, drrrr, suara motor sport meraung dari kejauhan. Aku menoleh refleks. Dari jarak sekitar 100 meter, aku melihat motor itu masuk ke halaman rumahku. Motor sport merah. Aku sangat hafal bentuknya. Andre turun dari motor. Aku membeku. Tanganku yang memegang uang terasa lemas. Kepalaku mendadak kosong. Bu, uangnya? Kata tukang sayur. Aku menyerahkan uang tanpa berkata apa-apa. Kakiku gemetar saat melangkah pulang. Andre berdiri di depan rumah. Kali ini ia terlihat segar. Rambutnya rapi, pakaiannya bersih. Tidak ada bau alkohol. Tidak ada wajah orang mabuk semalaman. Andre, panggilku. Dia menoleh. Kenapa? Suaranya normal. Terlalu normal. Kamu baru pulang? Tanyaku suara tercekak. Andre mengurutkan kening. Ya iyalah, dari rumah mama, ngambil motor. Dunia terasa berputar.
Terus malam kamu di mana? Di klub sama teman-teman. Kan aku bilang. Keringat dingin mengalir di punggungku. Lalu yang tidur semalam siapa? Tanyaku pelan. Andre tertawa pendek. Kamu ngaco ya? Aku pulang pagi buta. Aku menatapnya tajam. Andre mendengus kesal. Kamu kebanyakan mikir, hamil jangan lebay. Dia melangkah masuk rumah, melewatiku begitu saja. Aku mengikuti dari belakang, perasaan tidak enak semakin kuat. Begitu masuk kamar, ranjang itu sudah tidak ada. Bukan dipindahkan, bukan disingkirkan, hilang. Yang tersisa hanyalah bekas roda di lantai. Garis hitam melengkung menuju dinding, lalu berhenti, seolah ranjang itu menghilang ke dalam tembok. Aku menjerit kecil. Andre menoleh. Kenapa? Ranjang kita. Kenapa dengan ranjang? Semalam ini bukan ranjang kita, ucapku terbata-bata. Andre tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Kamu mimpi. Ranjang kita dari dulu ya ini. Aku menatapnya. Ranjang kayu lama itu kembali ada. Seperai bersih. Tidak ada noda, tidak ada bau. Tapi aku tahu. Aku tidak gila. Aku meraba perutku. Janinku bergerak lagi. Kali ini seperti menendang keras, membuatku meringis. Nia, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Andre mendekat. Tangannya menyentuh bahuku. Dan saat itu, aku mundur spontan. Kamu bau apa? Tanyaku. Andre mengangkat tangan, mencium lengannya sendiri. Enggak bau apa-apa. Aku yakin satu hal sejak pagi itu. Bau itu tidak berasal dari alkohol. Andre mungkin bermabuk, tapi bau ini berbeda. Lebih tajam, lebih dingin, seperti bau yang biasa tercium di lorong rumah sakit. Bau yang tidak pernah benar-benar hilang meski lantainya dipel. Bau kematian. Aku duduk di tepi ranjang, menatap seperai yang terlihat bersih. Andre sudah pergi lagi entah kemana, meninggalkanku sendirian di rumah. Seperti biasa, seolah kejadian tadi malam tak pernah ada. Tanganku meremas seperai. Aku menariknya ke dekat hidung. Bau itu masih ada. Pelan, tipis, tapi nyata. Aku bangkit dan membuka lemari, berniat mengganti seperai. Saat aku mengangkat bantal, tubuhku membeku. Bantal itu basah. Bukan basah air, tapi basah oleh keringat. Aku mencium lagi. Bau itu lebih kuat di sini dan ada sesuatu yang membuatku mual. Bau keringat itu bukan bau Andre. Aku sangat mengenal bau suamiku. Bertahun-tahun tidur di sampingnya membuatku hafal. Ini bau yang asing, lebih asam, lebih pekat, seperti bau tubuh seseorang yang sakit parah atau sudah lama tidak bernafas. Tidak, bisikku. Tanganku gemetar saat membarik bantal. Di bagian bawahnya ada bekas lekukan kepala. Terlalu dalam, seolah seseorang dengan berat badan besar tidur lama di sana. Aku menjatuhkan bantal ke lantai dan mundur beberapa langkah. Nafasku memburuh, perutku ikut menegang. Dan lagi-lagi, janinku bergerak. Bukan gerakan lembut, tapi hentakan kuat seperti menendang dari dalam dengan marah. Apa kamu juga ngerasain? Bisikku sambil mengusap perut. Jawabannya datang bukan lewat suara, melainkan kontraksi kecil yang membuatku beringis. Aku memutuskan keluar rumah. Aku tidak bisa bernafas di sini. Saat melewati ruang tamu, kakiku menyentuh sesuatu di lantai. Klik. Bunyi logam kecil. Aku menunduk. Di lantai, tepat di bawah meja, tergeletak pengait besi. Kecil, berkarat, bentuknya seperti pengait tali. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku pernah melihat benda seperti ini di sisi bed rumah sakit. Benda itu terasa dingin di telapak tanganku, meski siang hari terasa panas. Saat aku menggenggamnya, perutku kembali berkontraksi.
Aku menjatuhkan pengait itu spontan seolah tanganku terbakar. "Apa yang kamu mau dariku?" gumamku. Aku keluar rumah dan duduk di teras, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa diawasi itu kembali datang. Bukan dari depan, dari belakang. Seperti ada yang berdiri tepat di belakang punggungku, menunduk, mengamati perutku. Aku menoleh cepat. Kosong. Namun di kaca jendela, aku melihat bayangan ranjang. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Bayangan itu samar tapi jelas bentuknya. Bed dengan roda dengan pagar besi di sampingnya. Dan di atasnya ada sesuatu yang terikat. Aku memejamkan mata erat-erat. "Ini cuma refleksi," kataku keras-keras. Saat ku buka mata kembali, bayangan itu hilang. Sore harinya, aku mencoba tidur. Tubuhku lelah, kepalaku berdenyut. Aku berbaring di ranjang memunggungi sisi kiri, sisi yang semalam terasa asing. Baru beberapa menit memejamkan mata, kerak. Suara itu lagi. Bukan dari bawah, tapi dari samping, seperti pagar besi yang ditekan. Aku membuka mata perlahan, dan aku melihatnya. Di sisi kiri ranjang, pagar besi itu muncul. Bukan seluruh bed, hanya sebagian, seolah ranjang itu menyusup dari dimensi lain sedikit demi sedikit. Aku mencari tertahan dan menarik selimut ke dagu. Dari balik selimut, aku mendengar suara nafas. Bukan Andre. Nafas itu basah, berat, seperti paru-paru yang penuh cairan. Tanganku memeluk perutku. "Jangan," bisikku. Dan saat itu, aku merasakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Janinku berhenti bergerak. Tidak ada tendangan. Tidak ada denyut kecil. Kosong. "Nak," suaraku pecah. "Nak, jangan bercanda." Aku menekan perutku pelan. Tidak ada respon. Air mataku jatuh deras. Lalu, dorongan keras dari dalam. Aku terlonjak, perutku bergerak hebat, seperti ada sesuatu yang memukul dari dalam, bukan menendang. Dan di telingaku, sangat dekat, terdengar bisikan serak. "Tempat ini milikku." Aku menjerit sekuat tenaga. Lampu kamar menyala. Andre berdiri di ambang pintu, wajahnya kesal. "Ngapain sih kamu teriak-teriak? Aku baru tidur." Aku menatapnya lalu menoleh ke samping. Pagar besi itu hilang. Ranjang kembali normal. Andre mendekat, duduk di tepi ranjang. "Tiap malam, kamu makin aneh nih ya." Aku mencium lagi bau itu dari tubuhnya. Lebih kuat sekarang. Dan di belakang punggung Andre, aku melihat bekas roda hitam di lantai. Baru, masih jelas, seolah ranjang itu baru saja pergi. Aku tidak langsung percaya pada hal-hal gaib. Aku orang logis. Aku bekerja di perusahaan besar. Aku terbiasa memecahkan masalah dengan data bukan firasat. Tapi setelah apa yang kualami, bau itu, pagar besi yang muncul, suara napas di telingaku, aku tidak bisa lagi menganggap ini sekadar halusinasi. Ada sesuatu yang mengikuti ranjang itu. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah mengetahui asalnya. Pagi itu, saat Andre pergi kerja atau berpura-pura pergi kerja, aku mengambil kunci mobil dan keluar rumah. Perutku masih terasa tidak nyaman. Janinku bergerak, tapi tidak seperti biasanya. Gerakannya pendek, kaku, seolah ada batas yang menahannya dari dalam. Tujuan pertamaku, gudang barang bekas rumah sakit di pinggiran kota. Tempat orang-orang menjual alat medis tua dengan harga murah. Aku ingat beberapa bulan lalu Andre pernah pulang membawa brosur tempat itu. Katanya murah, barang masih layak pakai. Saat aku sampai, bau karat dan obat-obatan lama langsung menyergap hidungku. Tempat itu sunyi,
terlalu sunyi. Seorang pria tua duduk di balik meja kecil. Matanya cekung, kulitnya kusam seperti kertas basah. "Saya cari ranjang rumah sakit," kataku. Pria itu mendongak pelan. "Banyak yang bekas pasien meninggal," tambahku tanpa sadar. Wajahnya berubah. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Senyum orang yang tahu terlalu banyak hal buruk. "Yang beroda ada pagarnya?" tanyanya. Jantungku berdegup kencang. "Iya, dan kadang bergerak sendiri," lanjutnya. Lututku terasa lemas. "Itu dari RSC Kartika." Rumah sakit jiwa sudah lama ditutup. Aku pernah mendengar nama itu. RSC Kartika ditutup 20 tahun lalu setelah kebakaran. Katanya korsleting, tapi isu yang beredar, pasien-pasiennya tidak sempat dievakuasi. Banyak yang mati di ranjang, diikat karena dianggap berbahaya. Aku menelan ludah. "Diikat bagaimana?" "Seperti binatang," jawabnya tanpa ragu. "Tangan, kaki, leher kadang, biar tidak meronta saat kejang." Perutku berkontraksi keras. Aku memegangi perut sambil menunduk. "Ranjang itu kemana?" tanyaku pelan. Pria itu menghela napas panjang. "Sebagian dibakar, sebagian dijual diam-diam. Tapi yang satu itu," ia berhenti. "Tidak pernah benar-benar pergi." Aku pulang dengan kepala penuh suara. RSC Kartika. Nama itu bergema di pikiranku sepanjang perjalanan. Aku memutuskan satu hal. Aku harus ke sana. Sore itu, aku sampai di bangunan tua di pinggir hutan kecil. Pagar besinya berkarat. Plang nama rumah sakit sudah jatuh, separuh tertimbun tanah. Begitu melangkah masuk, udara berubah. Dingin, lembab, dan bau itu lagi. Aku menutup hidung dengan lengan, tapi percuma. Bau itu seperti masuk lewat kulit. Lorong panjang membentang di depanku. Cat dinding mengelupas. Di beberapa pintu kamar masih ada nomor pasien. Aku melangkah pelan, dan aku mendengarnya. Krek, krek. Suara roda besi. Aku menoleh cepat. Kosong. Di salah satu kamar aku melihat sesuatu yang membuat kakiku terpaku. Ranjang rumah sakit. Berjejer. Banyak. Sebagian masih ada tali pengikat. Sebagian bernoda coklat tua. Darah yang sudah puluhan tahun mengering. Di salah satu ranjang aku melihat bekas cekungan tubuh. Dalam. Seperti seseorang lama terbaring di sana. Lalu mati tanpa pernah bangun. Tanganku gemetar. Tiba-tiba aku mendengar suara jeritan. Bukan suara hidup, tapi suara yang terperangkap di tembok. Aku memegangi perutku. Dan saat itu, aku merasakan sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Gerakan janinku mengikuti irama suara roda. Krek, krek. Seolah ada yang mengajarkannya mengenali rumah ini. Aku berlari keluar. Saat sampai di luar, aku muntah. Tubuhku gemetar hebat. Aku tahu sekarang, ranjang itu tidak menempel pada Andre. Tidak juga pada rumah. Ia menempel pada rahimku. Karena di tempat itu, banyak yang mati terikat di ranjang tanpa pernah dilahirkan kembali. Aku tidak menunggu lama. Hari itu juga, aku pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandunganku. Aku tidak peduli Andre sedang di mana. Aku tidak ingin ia ikut. Ada hal-hal yang tidak ingin ku dengar darinya, terutama jika jawabannya adalah menyangkal. Di ruang tunggu, aku duduk sendiri. Tanganku terus mengusap perut. Gerakan janinku terasa berbeda. Bukan lebih aktif, tapi tidak beraturan. Seperti dua irama yang saling bertabrakan. Dokter memanggil namaku. Aku berbaring di atas ranjang pemeriksaan. Saat punggungku menyentuh permukaan ranjang itu, bulu kuduku langsung meremang.
terlalu mirip. Aku memejamkan mata, mencoba menyingkirkan pikiran buruk. Tarik nafas ya Bu, kata dokter sambil mengoleskan gel dingin di perutku. Alat USG ditempelkan. Layar menyala. Dokter diam. Terlalu lama. Dok, tanyaku dengan suara gemetar. Dokter menggeser alat itu sedikit, lalu mencondongkan tubuh ke layar. Keningnya berkerut. Bunia, biasanya janin punya 1 denyut jantung. Aku menelan ludah. Iya, ini ada 2. Aku tertawa kecil refleks. Kembar ya dok? Dokter tidak tertawa. Bukan, katanya pelan. Bentuknya tidak seperti janin kedua. Aku merasakan dingin menjalar dari perut ke tengkuk. Yang satu bergerak normal. Yang satunya, dokter berhenti. Yang satunya apa dok? Ia menarik nafas panjang. Yang satunya tidak punya pola. Denyutnya tidak stabil. Seperti gemah. Aku memejamkan mata. Gemah. Seperti suara roda besi yang selalu kembali. Dokter mencetak hasil USG dan memberikannya padaku. Aku melihat layar kecil itu. Aku melihat bayiku. Dan di sampingnya ada bayangan gelap, memanjang, kaku. Tidak berbentuk manusia. Tidak berbentuk apapun yang pernah kulihat. Seperti bekas tubuh. Bunia, kata dokter lagi. Apa ibu pernah mengalami trauma atau terpapar benda logam berat? Aku teringat pengait besi, ranjang itu, RSJ Kartika. Ada benda asing di sekitar ibu? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Saat aku bangkit dari ranjang pemeriksaan, tiba-tiba perutku berkontraksi keras. Aku meringis dan hampir jatuh. Perawat cepat-cepat memapahku. Dan saat itu, aku mendengar suara yang sangat jelas. Bukan dari luar, dari dalam rahimku. Krek, krek, seperti roda yang diputar pelan. Aku menjerit dan menepuk perutku sendiri. Berhenti! Semua orang menatapku. Dokter menyuruhku duduk dan menenangkan diri. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang kudengar. Bagaimana caraku mengatakan bahwa sesuatu sedang bergerak di dalam tubuhku? Aku pulang dalam keadaan limbung. Begitu sampai rumah, Andre sudah ada di sana, duduk di ruang tamu. Wajahnya kusut. Kamu dari mana? Tanyanya ketus. Rumah sakit. Andre berdiri. Ngapain ke rumah sakit tanpa aku? Aku menatapnya. Karena ada sesuatu di dalam perutku yang bukan anakmu. Wajah Andre memucat. Apa maksud kamu? Aku menyerahkan hasil USG itu. Andre melihatnya sekilas lalu membuangnya ke meja. Kamu ngaco. Tidak, jawabku tegas. Ada 2 denyut. Yang satu bukan bayi. Andre tertawa, tapi tawanya terdengar kosong. Kamu stres, itu aja. Aku mendekat dan menatap matanya. Kamu tahu ranjang itu dari mana? Andre bengengung. Aku melihatnya, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dari mana, Dre? Desakku. Ia menelan ludah. Dari gudang? Murah? Dari RSJ Kartika? Andre menunduk. Di sana orang-orang mati terikat di ranjang itu. Dan sekarang ada yang ikut pulang. Andre tiba-tiba memukul meja. Stop! Aku terlonjak. Kamu tahu kenapa aku mabuk? Karena tiap malam aku mimpi ada orang diikat di ranjang itu. Mereka nindih aku, mereka gak mau aku bangun. Aku mundur selangkah. Dan sekarang mereka pindah ke kamu. Karena kamu hamil. Aku memeluk perutku. Di dalam sana, sesuatu bergerak mengikuti suaranya. Andre menatap perutku dengan mata ketakutan. Nia, aku rasa itu bukan cuma nempel ke rumah. Aku berbisik, hampir tak bersuara. Dia lagi tumbuh. Dan saat itu, perutku menonjol tidak wajar. Seperti ada tangan dari dalam yang menekan keluar. Bukan menendang, mencoba bangun. Malam turun dengan cepat hari itu. Langit menggelap seperti luka yang mengering. Dan rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Andre duduk di sudut ruang tamu, menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Aku berdiri beberapa langkah darinya.
Satu tangan menopang punggung, satu lagi memeluk perutku yang terasa semakin berat. Tidak ada suara televisi, tidak ada dengguran mabuk, hanya napas kami dan sesuatu yang bernapas bersama kami. Aku mau jujur, kata Andre akhirnya. Suaranya serak. Kalau aku bohong lagi, aku takut gak bangun besok. Aku tidak menjawab. Aku takut jika aku bicara, tubuhku akan gemetar dan jatuh. Aku beli ranjang itu bukan cuma karena murah, lanjutnya. Aku dengar cerita-cerita tentang RSC Kartika. Aku menatapnya tajam. Cerita apa? Andre mengusap wajahnya. Pasien-pasien yang mati diikat. Mereka gak cuma mati, mereka menunggu. Dadaku sesak. Malam pertama ranjang itu sampai, aku mimpi. Aku diikat, tangan, kaki, leher. Aku teriak tapi yang keluar cuma napas. Ia menelan ludah. Di sekeliling aku ada ranjang-ranjang lain. Dan semuanya bergerak ke arahku. Aku merasakan kontraksi kecil. Pelan, tapi menusuk. Sejak itu aku gak bisa tidur. Setiap aku merem, aku lihat mereka bangun. Mereka gak jalan. Mereka didorong oleh ranjang mereka sendiri. Aku memejamkan mata. Gambaran itu muncul begitu jelas. Makanya aku mabuk, katanya lirih. Biar pingsan, biar gak mimpi. Kamu bohong. Suaraku pecah. Kamu bilang aku lebay. Aku takut kamu ikut kena, katanya. Dan ternyata aku salah. Ia menatap perutku. Tatapannya bukan seperti ayah melihat anak, tapi seperti orang melihat sesuatu yang asing. Nia, katanya pelan. Sejak kamu hamil, mereka berhenti ganggu aku. Perutku melegang. Mereka pindah. Lanjutnya, ke kamu. Aku memeluk perutku kuat-kuat. Di dalam sana ada gerakan kecil. Bukan tendangan. Lebih seperti gesekan. Malam ini, kata Andre, aku lihat bed itu lagi. Aku mendongak. Di mana? Di cermin. Jawabnya. Udara terasa turun beberapa derajat. Setiap aku bercermin, lanjut Andre, di belakangku ada bayangan ranjang. Kadang kosong, kadang ada yang diikat. Aku teringat kaca jendela. Bayangan itu, ada satu yang beda. Katanya, suaranya bergetar. Yang paling dekat, yang paling sering muncul. Aku berbisik. Seperti apa? Andre menutup mata. Perutnya besar. Aku membeku. Tapi wajahnya... Andre terdiam lama. Wajahnya kosong. Mulutnya terbuka. Seperti orang yang mati saat berteriak. Aku merasa mual hebat. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah. Cairan asam terasa membakar tenggorokan. Saat aku bangkit, aku melihat pantulan diriku di cermin. Dan aku melihatnya. Di belakangku, bed rumah sakit itu berdiri tegak. Bukan bayangan. Nyata. Roda-rodanya menyentuh lantai kamar mandi. Pagar besinya berkarat. Bergetar pelan. Di atasnya ada lekukan tubuh seolah seseorang baru saja bangun. Aku menjerit. Cermin retak. Aku jatuh terduduk. Memeluk perutku. Andre berlari masuk memanggil namaku. Tapi suaranya terdengar jauh. Seperti datang dari ujung lorong panjang. Aku merasakan sesuatu yang membuatku menangis ketakutan. Perutku bergerak sendiri. Bukan karena kontraksi, tapi seperti ada dorongan dari dalam mendorong kulitku keluar. Nia, kenapa? Andre memegang bahuku. Aku menunjuk perutku. Dia megang aku dari dalam. Andre menatap perutku. Dan Nia melihatnya. Jejak. Seperti bekas jari dari dalam menekan kulit perutku. Meninggalkan bayangan gelap yang perlahan memudar. Andre mundur terhuyang. Iya Tuhan. Di saat yang sama,
terdengar suara yang membuat kami berdua membeku. Rek, rek. Bukan dari mimpi, bukan dari kepala, dari lorong rumah. Suara roda besi yang bergerak mendekat. Andre menutup mulut dengan tangan. Dia datang. Lampu berkedip. Satu persatu mati. Dalam gelap, aku mendengar bisikan. Bukan satu, banyak. Giliranmu. Tempat ini. Rahim. Aku berteriak. Dan di dalam perutku, sesuatu menjawab dengan gerakan yang membuatku menjerit lebih keras. Andre berlutut di depanku. Menangis. Nia, aku minta maaf. Aku menatapnya dengan mata basah. Ini bukan soal maaf. Di kegelapan, aku merasakan satu hal yang pasti. Tubuhku bukan sepenuhnya milikku lagi. Aku pergi pagi-pagi sekali. Tidak pamit dengan baik. Tidak menunggu Andre sadar sepenuhnya. Aku hanya mengambil tas berisi pakaian, dokumen penting, dan hasil USG yang sempat kuambil kembali dari meja. Tanganku gemetar saat memasukkan semuanya ke dalam mobil. Andre berdiri di depan pintu saat aku hendak pergi. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Matanya merah. Wajahnya kusut seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Ke rumah Mama," jawabku singkat. "Aku butuh tempat aman." Andre tertawa getir. "Nia, kalau itu ikut kamu, tempat aman gak ada." Aku menatapnya tajam. "Lebih baik aku mati di rumah Mama daripada di sini." Aku masuk ke mobil dan langsung melaju. Aku tidak menoleh lagi. Sepanjang perjalanan, aku tidak memutar radio. Aku butuh keheningan. Meski keheningan itu juga menakutkan. Tanganku terus mengusap perut. Janinku bergerak pelan. Anehnya tenang. Terlalu tenang. Seolah ia tahu kami sedang menuju tempat lain. Rumah Mama terlihat sama seperti dulu. Besar, tua, terawat. Begitu masuk aku langsung disambut pelukan Mama. Aku hampir menangis di dadanya. "Kamu pucat sekali," kata Mama. "Andre mana?" jawabku singkat. Aku tidak menceritakan apapun. Tidak sekarang. Malam pertama di rumah Mama, aku tidur di kamar lamaku. Kamar yang dulu sering membuatku takut saat kecil. Tapi sekarang terasa lebih hangat daripada rumah kontrakan itu. Aku tertidur dengan cepat. Terlalu cepat. Aku terbangun karena suara roda. Krek, krek. Aku membuka mata perlahan. Kamar gelap. Hanya cahaya bulan masuk lewat jendela. Suara itu datang dari lorong. Aku duduk, memeluk perut. Tidak, aku sudah pergi. Suara roda berhenti tepat di depan pintu kamarku. Pegangan pintu bergerak pelan. Aku menahan napas. Pintu tidak terbuka. Tapi aku mencium bau itu. Formalin. Perutku berkontraksi kecil. Janinku bergerak. Sekali, dua kali. Seperti menjawab panggilan. Aku menutup telinga. Tapi suara itu berpindah. Sekarang, dari dalam kepalaku. Rumah tidak menghentikan kami. Aku menjerit kecil dan menyalakan lampu. Kosong. Tidak ada apa-apa. Pagi harinya, aku menemukan sesuatu di lantai kamar. Bekas roda hitam. Pendek. Tidak panjang. Seolah sesuatu hanya masuk, lalu menghilang. Aku gemetar. Aku berusaha menjalani hari seperti biasa. Membantu Mama di dapur, menjawab pertanyaan adik-adik. Tapi setiap kali aku sendirian, aku merasa diawasi. Siang itu, aku berdiri di depan lemari, mengambil pakaian. Saat aku menutup pintu lemari, aku melihatnya. Di cermin lemari, di belakang tubuhku, bed rumah sakit itu berdiri diam. Di atasnya, ada sosok terikat. Tapi kali ini, kepalanya menoleh ke arahku. Aku menjerit kecil dan membalikkan badan. Tidak ada apa-apa. Aku jatuh terduduk, napasku terengah. Perutku bergerak keras. "Nak, jangan ikut mereka," bisikku sambil menangis.
Dan untuk pertama kalinya, janinku berhenti bergerak sama sekali. Aku panik. Aku memijat perutku, memanggilnya. Tidak ada respon. Beberapa detik kemudian, dorongan kuat. Perutku menonjol tajam di satu sisi, seperti ada siku dari dalam. Aku menjerit kesakitan. Mama berlari masuk ke kamar. "Nia, kenapa?" Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menunjuk perutku. Mama memegang tanganku. "Tenang, tarik napas." Dan saat itu, Mama melihat perutku dengan wajah berubah. "Nia?" Suaranya bergetar. "Barusan Mama lihat." "Apa, Ma?" "Ada bayangan bergerak di dalam perut kamu." Aku menangis. Mama memelukku. "Kita ke rumah sakit sekarang." Aku mengangguk lemah. Saat kami keluar kamar, aku menoleh ke belakang satu kali. Di lorong rumah Mama, aku melihat bekas roda basah, seolah baru saja dilap. Dan di ujung lorong, aku mendengar suara itu lagi. Krek, krek, pelan, sabar. Seperti tahu, aku tidak bisa lari kemana-mana lagi. Rumah sakit tempat Mama membawaku bukan rumah sakit besar. Bangunannya tua, catnya mengguning, dan bau antiseptik bercampur lembab. Aku duduk di kursi roda, selimut menutupi kakiku. Tanganku terus memegang perut, seolah kalau aku lepaskan, sesuatu akan keluar dengan sendirinya. Perawat mendorongku masuk ke ruang pemeriksaan. "Detak jantung janin normal," kata dokter perempuan itu, datar. "Tapi gerakannya tidak biasa." "Apa maksudnya?" tanyaku. Suaraku gemetar. Dokter itu menatap layar USG terlalu lama, seperti merespons suara tertentu. Katanya pelan. Aku menelan ludah. "Suara apa?" Dokter itu tidak menjawab. Ia mematikan layar dan keluar ruangan, meninggalkanku dengan Mama. Beberapa menit kemudian, seorang dokter tua masuk. Rambutnya memutih, matanya cekung. Ia menatapku lama, bukan seperti dokter melihat pasien, tapi seperti seseorang yang mengenali sesuatu yang seharusnya sudah mati. "Kamu dari rumah kontrakan di Jalan Kartika ya?" tanyanya. Aku membeku. "Dokter tahu dari mana?" Ia duduk perlahan. "Dulu, sebelum jadi perubahan, di situ berdiri RSC Kartika." Darahku terasa turun ke kaki. "Ranjang-ranjang itu," lanjutnya, "tidak pernah dibuang. Aku merasakan perutku mengencang. Mereka dijual," katanya. "Dijual murah, tanpa catatan, tanpa izin. Karena kalau dicatat, ada terlalu banyak kematian yang harus dijelaskan." Mama menggenggam tanganku erat. Dokter itu membuka map coklat tua. Isinya foto-foto hitam putih. Pasien-pasien kurus, mata kosong, tubuh terikat di rancak besi. "Mereka bukan sekadar pasien," katanya. "Mereka subjek." Aku menatap foto-foto itu. Dadaku sesak. Ada satu kasus. Seorang perempuan, hamil. Aku terisak. "Namanya Ratmi," kata dokter itu. "Ia dipasung di ranjang selama berbulan-bulan. Diikat karena sering berteriak bahwa bayinya bukan miliknya lagi." Perutku bergerak pelan. "Ratmi meninggal saat melahirkan," lanjut dokter itu. "Bayinya tidak pernah ditemukan." Aku berbisik. "Meninggal bagaimana?" Dokter itu menutup map. Tercekik tali ranjang. Ruangan terasa berputar. Mereka percaya rahim adalah pintu paling mudah. Tubuh hidup, jiwa lemah. Apalagi jika ibu itu takut. Aku mulai menangis tanpa suara. Karena mereka menunggu. Menunggu rahim yang terbuka. Menunggu seseorang membawa pulang ranjang itu. Aku teringat Andre. Aku teringat tawarannya yang terlalu murah. "Apa yang mereka inginkan?" tanyaku putus asa. Dokter itu menatap perutku. Dilahirkan kembali. Lampu ruangan berkedip. Perutku bergerak keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Seperti mengetuk dari dalam. "Ibu!" Aku berjerit. Mama memelukku. "Kamu dengar itu juga kan?" Dokter itu berdiri tergesa. "Kita harus pindahkan kamu." Tiba-tiba, terdengar suara yang membuat seluruh ruangan hening. Krek, krek. Bukan dari lorong, dari balik tirai pemeriksaan. Tirai bergerak pelan, seolah ada sesuatu di baliknya. Perutku menonjol tajam, membentuk siluet tangan kecil dari dalam. Dokter tua itu mundur. "Sudah terlambat,"
tirai tersibak, dan di sana bed rumah sakit itu berdiri. Lebih bersih, lebih utuh, seolah baru keluar dari masa lalu. Di atasnya, terikat seorang perempuan kurus dengan perut besar. Wajahnya pucat, matanya terbuka menatapku. Ia tersenyum. "Terima kasih sudah membawa kami sejauh ini." Aku berteriak sekuat tenaga. Dan di dalam rahimku, sesuatu menendang balik, bukan ingin keluar, tapi ingin mengambil alih. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali berteriak. Aku, Mama, atau Ratmi, perempuan terikat di atas bed itu. Lampu ruang pemeriksaan mati total. Hanya lampu darurat merah yang menyala, membuat segalanya terlihat seperti daging basah. Bed itu bergerak sendiri, rodanya berderit pelan, mendekat ke arahku. Krek, krek. Dokter tua itu jatuh terduduk, bibirnya komat kamit membaca doa. Perawat-perawat di luar ruangan berteriak panik, tapi pintu tidak bisa dibuka. "Jangan sentuh aku!" Aku menjerit sambil merangkak mundur. Rasa sakit menjalar dari perut ke tulang belakang. Kontraksi datang tiba-tiba, brutal, seperti tubuhku dipaksa membuka. "Aku belum waktunya melahirkan!" teriakku. Ratmi tertawa pelan, suaranya parau, seperti berasal dari tenggorokan yang lama tidak dipakai bernapas. "Waktunya bukan milikmu." Bed itu berhenti tepat di sampingku. Tali-tali di atasnya bergerak sendiri, menjulur, mencari. Aku merasakan cairan hangat mengalir di pahaku. Air ketuban. Mama menjerit histeris, "Tolong anak saya, tolong!" Dan saat itu, pintu ruang pemeriksaan terbuka paksa. Andre masuk. Wajahnya hancur, matanya merah, bajunya penuh keringat dan debu. Di tangannya, ia membawa sesuatu yang membuat dadaku runtuh. Tali ranjang besi. "Aku nemu ini di gudang rumah kontrakan," katanya terengah. "Ada nama terukir di besinya." Ratmi menoleh ke arahnya. Wajahnya berubah. "Ratmi," kata Andre gemetar. "Dan satu lagi, nama bayi yang gak pernah tercatat." Perutku menegang hebat. "Apa namanya?" tanyaku sambil menangis. Andre menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Namanya Sinta." Ratmi menjerit. Suara jeritannya bukan suara manusia, lebih seperti logam dipelintir. Bed itu bergetar hebat, tali-tali bergerak liar. "Itu anakku!" Perutku bergerak keras, seolah sesuatu di dalam marah. Dokter tua itu berteriak. Kalau dia mengingat namanya, ikatannya melemah. Andre mendekat, meski tubuhnya gemetar. "Nia, dengar aku. Aku takut," katanya. "Tapi dia bukan anakmu, dan anak kita bukan milik mereka." Kontraksi datang seperti ledakan. Aku menjerit, punggungku melengkung. Ratmi merontah di atas bed. "Rahim itu janji, kalian membukanya." Andre mengikat tali ranjang itu ke kaki bed besi. Saat logam menyentuh logam, suara jeritan bersamaan. Bukan satu, banyak. Seperti seluruh bangsal RSJ menjerit dari masa lalu. Perutku menonjol ekstrim, kulit terasa seperti akan robek. Aku merasakan sesuatu bergerak turun. Bukan bayi, lebih besar, lebih berat. "Apa yang keluar itu?" Mama menangis. Dokter tua itu menatap dengan wajah pucat. "Itu ingatan mereka." Ratmi menjerit sambil menangis. "Aku cuma mau anakku lahir." Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat hantu. Aku melihat ibu yang hancur. "Aku juga ibu," bisikku. "Dan aku gak akan menyerahkan tubuhku." Aku berteriak sekuat tenaga. Dan aku mendorong. Suara roda berhenti. Bed itu membeku. Ratmi menjerit sekali lagi. Lalu tubuhnya runtuh menjadi bayangan hitam yang terseret kembali ke bed. Perutku terasa kosong, lalu berat, lalu sunyi. Tangis bayi terdengar. Tangis nyata. Lampu menyala kembali. Bed rumah sakit itu berkarat dalam sekejap, lalu runtuh menjadi debu hitam. Aku terengah-engah, air mata bercucuran.
Bayinya hidup, kata dokter dengan suara tak percaya. Aku tertawa dan menangis bersamaan. Andre berlutut memegang tanganku. Maafin aku. Aku menatap Andre. Kalau kita keluar dari ini, kita mulai dari nol. Tangis bayi itu berhenti terlalu cepat. Sunyi yang menyusul terasa salah. Seperti ruang yang baru saja kehilangan napas. Aku menatap wajah kecil di pelukanku. Kulitnya merah muda, hangat, nyata. Tapi matanya terlalu tenang, terlalu sadar. Andre ikut menatap, lalu menelan ludah. Kenapa dia nggak nangis? Bisiknya. Dokter tua itu mendekat pelan. Tangannya gemetar saat memeriksa detak jantung bayi kami. Detaknya normal. Tapi apa? Aku menuntut. Ia tidak menjawab. Hanya menatap ke arah lantai. Ke bekas debu hitam tempat bed rumah sakit itu runtuh. Mama memelukku sambil menangis. Sudah selesai Nia. Semuanya sudah selesai. Aku ingin percaya. Kami dipulangkan 2 hari kemudian. Pihak rumah sakit menyebut kejadian itu sebagai gangguan listrik dan halusinasi massal akibat kelelahan persalinan. Tidak ada laporan, tidak ada berita. Ruang bersalin itu ditutup sementara. Bed tua itu tidak pernah tercatat dalam inventaris. Kami kembali ke rumah orang tuaku. Malam pertama aku tidak bisa tidur. Bayiku, kami menamainya Arka, tertidur pulas. Terlalu pulas. Dadanya naik turun dengan ritme yang nyaris. Mekanis. Aku bangun untuk ke kamar mandi. Saat melewati kamar bayi, aku mendengar suara pelan. Krek, krek. Aku membeku. Bukan dari luar rumah. Bukan dari halaman. Dari dalam kamar bayi. Aku membuka pintu perlahan. Arka terbaring di boksnya. Matanya terbuka, menatap lurus ke langit-langit. Bibirnya bergerak pelan, seperti menghutung. Di bawah boks, lantai kayu tergores membentuk jejak roda kecil. Nak, suaraku bergetar. Kamu kenapa belum tidur? Kepalanya menoleh perlahan. Gerakannya patah, tidak seperti bayi. Ia tersenyum. Bu, bednya ikut pulang. Lampu kamar bayi mati. Aku menjerit memanggil Andre. Lampu menyala kembali. Semua terlihat normal. Andre memelukku. Kamu capek. Itu cuma perasaan. Aku ingin percaya. Hari-hari berlalu. Arka tumbuh cepat. Terlalu cepat. Di usia 3 bulan, ia bisa duduk tegak. Di usia 5 bulan, ia menatap orang dengan tatapan yang membuat mereka tidak nyaman. Mama sering berkata, anak ini auranya berat. Suatu malam, aku terbangun oleh suara logam diseret. Aku berlari ke kamar bayi. Boks Arka kosong. Jejak roda menuju lorong. Aku mengikuti jejak itu sampai ke ruang tengah dan berhenti bernapas. Di sana, sebuah bed rumah sakit tua berdiri. Utuh, bersih, seolah baru dikeluarkan dari gudang. Arka duduk di atasnya. Di sampingnya, bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang terikat. Ratmi. Ia menatapku, kali ini tanpa amarah, tanpa jeritan. Hutang dibayar. Sekarang giliranmu menjaga. Andre muncul di belakangku. Nia, itu apa? Bed itu bergerak sendiri. Rodanya berputar. Aku mundur, menangis. Tidak, sudah selesai, sudah selesai. Ratmi tersenyum sedih. Tidak ada yang selesai di tempat yang menyimpan kematian. Arka menatapku. Wajahnya berubah. Bukan bayi, bukan anak. Bu, aku capek nunggu. Bed itu berhenti tepat di depanku. Aku merasakan dingin logam menyentuh kakiku. Andre berteriak memanggil namaku, tapi suaranya terdengar jauh.
seperti dari balik dinding tebal. Ratmi memegang tanganku. Aku cuma mau tidur sebentar, katanya. Dan dunia gelap. Orang-orang menemukan rumah itu kosong seminggu kemudian. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada darah. Hanya satu ruangan terkunci. Di dalamnya, sebuah bed rumah sakit tua. Rapi, bersih. Dan di atas kasurnya terukir 3 nama. Ratmi, Sinta, Nia. Kadang, yang pulang dari rumah sakit bukan hanya pasien. Kadang ada yang ikut pulang. Dan ketika roda bed masih berbunyi di tengah malam, itu bukan mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian pernah mengalami kejadian aneh di rumah sakit, tulis di kolom komentar. Karena bisa jadi, cerita kalian akan kami ceritakan selanjutnya. Subscribe. Nyalakan lonceng, karena cerita dari mereka tidak pernah selesai.